Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita membahas materi tentang fungsi kata tanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi fungsi kata tanya, anak-anak ibu perlu memahami dulu apa itu kata tanya. Jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, tindakan atau perbuatan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu anak-anak ibu tekankan itu di akhir kata tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi kalau kemarin anak-anak ibu membuat peta pikiran itu menggunakan kata tanya tetapi tidak menggunakan tanda tanya, maka itu bukanlah kalimat tanya. Ya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya di awal dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kemudian kata tanya juga biasanya itu ditambahkan akhiran kah. Nah, misalnya apakah dari kata apa. Kemudian siapakah dari kata tanya siapa. Di manakah dari kata tanya di mana. Kemudian kapankah dari kata tanya kapan. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu mengingat apa saja kata tanya, maka ibu punya mantra kata tanya. Di sini mantra kata tanyanya adalah asikadibam. Jadi asikadibam ini dari singkatan kata A sebagai apa, si sebagai siapa, kemudian K sebagai kapan, di sebagai di mana, ba sebagai bagaimana, M sebagai mengapa. Jadi asikadibam apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian kita masuk ke fungsi kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa atau A. Itu berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, jawaban dari pertanyaan menggunakan kata tanya apa ini biasanya itu berbentuk benda atau sesuatu. Nah, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Misalnya di sini contohnya, apa nama makanan kesukaanmu? Nah, dari kata tanya apa ini maka membutuhkan jawaban yang berhubungan dengan benda. Misalnya anak-anak ibu menjawab ke makanan kesukaanku adalah bakso, maka bakso itu adalah benda. Ya, jadi kata tanya apa itu untuk menanyakan benda. Kemudian yang kedua, siapa. Siapa ini untuk menanyakan orang, kata kuncinya, ya. Jadi siapa untuk menanyakan orang. Misal jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang. Nah, misalnya ya, masuk ke contoh, siapa namamu? Misalnya nama saya adalah Meisera Aprilita, maka Meisera Aprilita adalah sebagai orang. Ya, yang kedua, siapa nama presiden negara kita? Presiden pertama negara. Siapa nama presiden pertama negara kita? Nah, maka jawabannya membutuhkan nama orang. Siapa nama presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Kemudian soal yang ketiga, penjelasan yang ketiga. Kata tanya kapan atau K. Kata tanya kapan ini untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jadi kalau kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian, ya. Nah, jawabannya biasanya itu selalu berhubungan dengan bisa dengan jam, berhubungan dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi berhubungan dengan waktu, ya, dengan waktu kejadian. Misalnya
Contohnya, kapan kamu datang kemari? Nah, kapan kamu datang kemari? Maka dibutuhkan jawaban yang menyatakan waktu kejadian. Misalnya, saya datang kemari pukul 8 pagi. Nah, pukul 8 pagi itu menyatakan waktu kejadian. Kemudian yang kedua, kapan ibumu berulang tahun? Nah, misalnya ibu saya berulang tahun pada tanggal 17 Mei misalnya. Nah, 17 Mei itu adalah menyatakan waktu kejadian. Paham ya? Jadi kata kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian. Kemudian yang keempat, kata tanya di mana. Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang didatangi. Jadi, untuk jawaban pertanyaan di mana biasanya ini menyatakan peristiwa atau lokasi yang akan dituju. Kemudian contohnya, di manakah rumah Dayu? Di mana ayahmu bekerja? Nah, di manakah rumah Dayu ini menanyakan tentang lokasi yang akan ditanyakan. Kemudian, di manakah ayahmu bekerja sama? Menanyakan lokasi juga. Kemudian penjelasan yang kelima untuk kata tanya bagaimana. Bagaimana ini nak untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Atau bisa juga untuk proses pengerjaan sesuatu. Jadi untuk kata tanya bagaimana ini adalah jawabannya biasanya berisi tentang penjelasan tentang keadaan atau cara atau proses pembuatan sesuatu yang ditanyakan. Misalnya contohnya di sini, bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Nah, dari kata tanya bagaimana cara menjaga organ pernapasan, maka membutuhkan jawaban tentang penjelasan. Nah, misalnya jawabannya adalah cara menjaga organ pernapasan adalah dengan tidak merokok, rajin berolahraga. Nah, maka itu adalah penjelasan tentang keadaan bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan. Kemudian, contoh yang kedua, bagaimana cara membuat tapai? Tahu ya tapai ya? Misalnya, cara membuat tapai adalah pertama, menyiapkan singkong, kemudian menyiapkan ragi. Nah, cara-cara membuat tapai ini masuk jawabannya itu ke proses atau cara pembuatan sesuatu. Jadi, kata tanya bagaimana ini untuk menjelaskan tentang keadaan atau kejadian sesuatu tentang suatu hal atau cara atau proses mengerjakan sesuatu. Kemudian yang terakhir itu untuk kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini nak untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jadi jawabannya pasti menjelaskan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa kita belajar dari rumah? Nah, mengapa sekarang kita ini belajar dari rumah, nak? Maka kita membutuhkan jawaban yang menjelaskan penyebab kita belajar di rumah. Misalnya, kita belajar dari rumah dikarenakan tingginya angka penyebaran COVID-19. Nah, tingginya penyebaran COVID-19 itu sudah masuk ke penyebab atau sebab. Jadi kata tanya mengapa ini harus jawabannya berhubungan dengan sebab. Oke, bisa ya nak? Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.